مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahi nabiyil karim wa nahnu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci. Dan tidak lupa juga kita kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita kepada keluarganya, sahabatnya dan para itba'ut tabi'in dan itba'ut tabi'in. Dan di sini saya akan kalimat kajian 5 menit yang akan saya bawa yaitu puasa yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam Quran di sini yang 183 sampai 185 yang saya akan bawa di kajian ini. Lanjut kita kepada ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di sini Allah memerintah untuk berpuasa kepada orang beriman. Dan dikata di sini juga diwajibkan atas kamu berpuasa, diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dalam sini diwajibkan. Kalau wajib itu yang bertarif mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Wajib yaitu meninggalkan mendapatkan siksaan, ketika melaksanakan mendapatkan ganjaran. Jadi ketika kalian tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kalian akan mendapatkan siksaan atau konsekuensi yang akan kalian dapatkan ketika kalian tidak melaksanakan puasa. Kita lanjut ke ayat 184. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain dan bagi orang yang lain. Jadi dalam sini boleh tidak berpuasa untuk orang yang sedang di perjalanan dan sakit. Karena dibolehkan sedang di perjalanan karena bisa aja capek sedang di perjalanan, sedang di jalan motor terus bermotor, ada jarak tempuhnya yaitu jauh sampai 8 jam, 9 jam itu dibolehkan tidak berpuasa karena bisa menyebabkan kita capek atau haus di jalan. Dan bagi orang yang sakit dibolehkan tidak berpuasa. Dibolehkan tidak berpuasa karena bisa aja minum obat. Sebelum minum obat kan bisa aja harus makan dulu. Kita dibolehkan untuk berpuasa. Tapi di dalam itu kita tidak berpuasa juga harus bisa menggantinya di lain waktu bulan Ramadan. Seperti di bulan Syawal, di bulan Zulhijjah, kita boleh menggantinya di bulan-bulan itu. Sebanyak yang kalian tidak berpuasa di bulan Ramadan.
Ramadan. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Itu yang berat menjalankannya berpuasa, boleh tidak berpuasa, yaitu bisa disebut orang sakit yang berat sakitnya. Terus orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui. Tiga orang itu bisa tidak berpuasa dan tidak menggantinya, tapi diganti oleh membayar fidyah, yaitu membayar atau memberi makan orang miskin, beri makan untuk orang miskin. Selanjutnya, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi dengan kerelaan hati kita bisa juga memberi makan selain orang miskin juga ketika kita mampu membayarnya. Bisa juga bukan orang miskin aja, tapi bisa membayar semua orang yang ada di kampung itu. Tuh. Bulan Ramadan. Selanjutnya ke ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Di bulan Ramadan juga itu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yaitu untuk membedakan yang hak dan yang batil, benar. Untuk bisa membedakan yang mana yang benar, yang salah. Dalam Al-Quran juga diterapkan adalah hukum-hukum syariah yang udah tertera di dalam Al-Quran, ya bisa juga disebut peraturan atau gimana lah, hukum-hukum ada di dalam Al-Quran. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, orang yang sakit itu bisa menggantinya di hari yang lain waktu. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Allah juga pada puasa kita Allah memudahkan segala apa yang kita rasakan yang sedang sulit. Allah dimudahkan ketika kita melaksanakan puasa. Segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.